di dalam perjalanan pernikahan sampai sekarang ini terjadi banyak sekali godaan-godaan yang mana adalah dari pihak suami gitu, Ibu Ratu. Jadi suami saya beberapa kali pernah berselingkuh dengan beberapa wanita. Selamat siang Ibu ya. Iya, selamat Ibu Ratu. Selamat siang. Apa kabarnya nih Ibu Tia? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya Ibu ya. Sibuk apa nih hari ini Ibu? Kesibukannya apa hari ini Ibu? Ya Ibu Ratu, kebetulan hari ini sangat-sangat santai. Oke, baik. Bisa diceritakan terlebih dahulu Ibu, masalah yang Ibu Tia alami saat ini itu apa dan ingin konsultasi dengan saya? Apa sih yang ingin konsultasikan dengan saya ini? Ibu Tia biar saya bisa bantu masalah Ibu Tia nanti. Begini Ibu Ratu, kebetulan saya usia saya sudah 13 tahun. Usia pernikahan kami, tetapi di dalam perjalanan pernikahan sampai sekarang ini terjadi banyak sekali godaan-godaan yang mana adalah dari pihak suami gitu, Ibu Ratu. Jadi suami saya beberapa kali pernah berselingkuh dengan beberapa wanita, yang mana di keempat yang saya ketahui itu adalah wanita beda gitu, Ibu. Jadi banyak wanita gitu ya Ibu? Kenapa Ibu Ratu? Banyak wanita selingkuhan suami ya Ibu ya? Iya betul. Yang sangat terpukul itu di terakhir ini Ibu Ratu, bahwa suami saya ada menjalin hubungan dengan seseorang gitu. Dia memang jauh, tetapi kok masih komunikasi masih tetap berlanjut. Mereka berdua sudah berkomitmen untuk tidak lagi melanjutkan hubungan mereka. Masing-masing mengatakan kepada saya supaya sudah menyudahi semuanya ini gitu. Tetapi ternyata di balik semua itu, ketika suami saya berada di luar kota berpisah dengan saya, itu pelakor itu masih terus ada di dalam hati suami saya sampai saat sekarang. Komunikasi berarti ya Ibu ya mereka ya? Masih, iya. Tahu dari mana itu Ibu Tia? Dari HP suami gitu, masih dibuka blokirannya. Tadi saya blokir, saya untuk mengingatkan dia supaya ini tidak baik. Saya memohon, ini saya minta untuk kesadarannya jangan sampai dibuka kembali. Ya, kemudian telepon dari jauh dari tempat kerjanya, saya tidak buka blokiran sampai saat ini. Tapi begitu balik 2 bulan kemudian balik ke rumah, ternyata saya buka, ternyata tetap memang untuk polanya tidak di ini ya. Tapi untuk kali ini ketika saya lihat kok masih juga berhubungan begitu. Berarti masih ada chat-chat yang belum dihapus atau telepon keluar yang belum dihapus gitu ya Bu? Ada sebagian karena dia adiknya si pelakor itu di tempat yang tidak jauh dari suami saya kerja. Gitu. Artinya kan mungkin dari penglihatan saya bahwa mereka masih berhubungan karena menanyakan mungkin dengan nomor telepon adiknya dan lain sebagainya, dan adiknya itu kebetulan usaha sesuatu dan suami saya ini memesan ke dia, ya mungkin itu sebagai penjembatan mereka untuk berhubungan kembali gitu. Tuh, berarti melalui adiknya gitu ya Bu ya? Iya. Pelakor tersebut itu sudah punya suami atau belum ya Ibu ya? Beliau janda beranak 2 gitu.
Oh, janda beranak 2 gitu. Oke, berarti sekarang posisi suami ada di mana Ibu? Di luar kota? Iya, di luar kota. Janda tersebut ya Ibu? Ya, kemudian kalau pulang juga 2 bulan sekali, dekade gitu. Ya. Kemarin kan saya sudah pernah menyarankan sama Ibu yang memberikan saran-saran sama Ibu Tia ya. Apa sudah dilakukan belum Ibu saran-saran saya dari kemarin? Alhamdulillah sudah, Bu Ratu. Apa saja Ibu yang sudah dilakukan kemarin Ibu? Saran dari dengan membiarkannya mempercayainya dan sangat mensupport dia dalam pekerjaan dan mendoakan yang utama. Tetapi di sisi lain kok kenapa ya setiap kali itu masih juga dia mungkin dengan situasi kerja yang sangat apa ya istilahnya dengan berbagai teman barunya di kerjaan, jadi dia sangat sibuk dan tidak jarang hampir tidak telepon saya dan tidak menghubungi keluarga sekalipun. Jadi apa hanya saya yang harus memulai, itu pun tidak sering begitu Ibu Ratu. Kalau boleh tahu kesibukan Ibu sehari-hari itu apa ya Ibu ya saat ini Ibu Tia? Kalau saya kebetulan ada sakit stroke ringan, jadi saya harus fokus kepada penyembuhan tangan dan kaki saya, Ibu Ratu. Oke. Iya, kalau saya lihat di sini memang auranya Ibu Tia ini sedang bermasalah di kesehatannya, sama aura cintanya Ibu juga bermasalah. Ibu terlalu banyak berpikir buruk kepada suami Ibu, terlalu istilahnya itu batak ya Ibu ya, istilahnya terlalu batak masalahnya suami, sehingga penyakitnya Ibu tuh muncul, stroke ringannya Ibu tuh muncul, karena kan di usia Ibu segini itu kan banyak penyakit yang akan muncul dalam dirinya Ibu. Nah, semakin Ibu memikirkan tingkah laku suami seperti itu akan semakin menutup, membawa aura-aura negatif dalam tubuhnya Ibu, khususnya aura kesehatannya Ibu Tia. Nah, saran saya kemarin kan sudah dilakukan. Nah, tambah lagi sekarang Ibu Tia harus menjaga kesehatannya. Menjaga kesehatannya biar Ibu Tia ini semakin sehat lagi, stroke-nya ini juga mulai menghilang. Ini kan mumpung stroke-nya ini masih stroke ringan ya Ibu ya, dalam kasus yang ringan. Janganlah sampai menjadi stroke yang tambah berat lagi. Yang penting olahraga juga penting ya. Kan suami juga suami kan sekarang lebih suka futsal ya Ibu ya, sudah masuk pubertas yang kedua, suka futsal, suka jalan-jalan sama teman-temannya. Nah, coba Ibu ikuti hobinya suami. Coba ikuti hobi suami. Kalau suami punya olahraga ya Ibu juga harus olahraga juga, biar tubuhnya Ibu ini sehat. Terus berkumpul juga dengan teman-teman. Baik. Kalau saya di sini Ibu tuh kurang berkumpul. Kalau kumpul dengan teman-teman pasti akan sedikit melupakan sikapnya suami yang menyakitkan Ibu. Baik, Ibu. Kalau berkumpul dengan teman-teman kan pasti fresh otaknya, fresh tubuhnya juga, atau dengan anak-anak juga diajak jalan-jalan. Nah, kayak gitu kan lebih enak daripada Ibu di rumah menangis, meratapi suami, menunggu telepon dari suami setiap hari seperti itu mulu, nanti kesehatannya Ibu Tia juga akan terganggu nantinya. Nah, kalau untuk suami ya seperti yang saya sarankan kemarin, tidak perlu lah diomongin yang terlalu banyak, terlalu cerewet, itu nggak perlu. Karena pubertas kedua itu memang seperti itu. Jadi selalu dukung suami aja, kasih saran yang bagus aja. Kalau suami ngomong apa ya didengarkan, nurut aja sama suami. Tidak perlu menyalahkan suami, kamu masih hubungan kayak gini. Tidak perlu seperti itu. Biarkan saja apa yang dilakukan suami di sana. Yang terpenting Ibu berdoa buat suami, yang terbaik buat suami, dan selalu layani suami dengan baik nantinya. Kemudian selalu hormati suami, itu penting sekali Ibu. Kalau kita menghormati, menghargai suami dan mendukung suami atau menyupport suami dalam segala kegiatan yang positif tadi, itu akan jauh lebih baik nanti. Suami akan semakin sayang dan cinta dengan Ibu nantinya. Seperti itu ya Ibu ya. Ibu Tia, karena kalau saya lihat auranya Ibu Tia ini sangat buruk sekali di kesehatannya, jadi harus
harus olahraga itu penting, olahraga kecil-kecilan lah, jalan-jalan di depan rumah, jangan terlalu stres gitu ya Ibu ya. Nah, kalau boleh tahu yang Ibu Tia inginkan saat ini bagaimana ini Ibu? Apa namanya, kembali suami saya kepada keluarga ya, Ibu Ratu. Beliau memperhatikan apa yang saya minta sebagai seorang istri, menuntut istilahnya tanggung jawab, istilahnya moral istri yang sudah sangat ya mungkin untuk perbaikan semuanya gitu, Ibu Ratu. Tapi kan kalau kasus suami kerja di luar kota kan pastinya banyak sekali masalah ya, maksudnya banyak sekali wanita-wanita yang mendekati suami pastinya ya Ibu ya. Nah, kalau suami nggak kerja di luar kota itu kira-kira bagaimana Ibu? Atau Ibu yang ikut suami di luar kota seperti itu? Pernah tidak pikiran seperti itu? Kalau untuk ikut di luar kota, saya sudah meminta sama beliau, tetapi beliau tetap tidak mau, tidak mungkin katanya begitu. Karena keadaan yang tidak memungkinkan, karena dia berada di stres. Ya itu pun sebenarnya bisa kita ini kok, tetapi kan namanya malunya itu ditaruh di paling atas gitu. Mungkin sama kenapa Ibu itu, kalau boleh tahu? Kenapa? Malu kenapa maksudnya Ibu? Ya teman-temannya, misalkan saya sudah mencoba untuk meminta dia mengajak saya ke sana untuk kos berdua dengan dia, maksudnya dengan bertempat berdua gitu. Di sana juga ada saudara gitu kan. Ya dia bilang malu sama teman-teman. Ya apa malunya? Nggak tahu. Itu jawabannya seperti itu. Tidak memungkinkan dan memalu saya kayak gitu. Malu ya. Ya. Padahal di sana suami ngekos atau tinggal di rumah? Ada di rumah dengan teman-teman. Ya mereka tidak mengajarnya, tetap ada beberapa saran dari temennya. Ada yang bilang udah ikut aja, gimana caranya, kan ada solusi, semuanya kan ada jalannya. Misalkan taruhlah kontrak sendiri gitu, tetapi suami saya tetap tidak juga mendengar gitu. Terus kemudian kalau mungkin tidak ikut ya seperti ini, akhirnya berada di rumah sendirian gitu ya. Ya solusinya sama memang gitu. Tapi memang jiwa suami saya itu petualang. Dia memang sangat energik sekali dan enjoy dirinya sendiri. Tatkala pun dia akan sangat bagaimana cara menyenangkan dirinya sendiri, dia sangat paham sekali gitu. Jadi dia sampai tidak, misalkan saya dalam keadaan ada masalah di jantung saya sedikit cekrik-cekrik, dia akan menelpon saya bagaimana, justru saya yang menelpon dia, terus kemudian dia tidak akan menanyakan justru kenapa tadi itu sudah di WA. Ternyata WA-nya itu juga tidak dibaca gitu Ibu, hanya dibuka aja gitu, tidak dibaca dengan seksama, dan sudah banyak sekali sampai tidak terbalas sama dia. Hanya sekedar dibuka gitu aja, terlihat dibuka WA-nya gitu aja. Sangat menghinakan sekali. Bukan menghina sih Ibu, mungkin ya karena suami kita selalu berpikir positif lah. Ya betul. Suami sedang bekerja, itu bukan menghina sih, bukan suatu yang menghina. Mungkin suami sedang kerja jadi tidak fokus dengan apa yang Ibu katakan. Mungkin Ibu pertama yang fokusnya sakitnya dan datanya sakit, nyeri ya. Terus kemudian Ibu chatnya numpuk semakin lama kan. Jadi apa yang isi chat yang terpenting tadi itu tidak kebaca sama suami, seperti lupa. Nah, besok-besok atau nanti kalau mau chat suami, yang penting itu cukup sekali aja, nggak usah diberi tumpukan lagi chat-chat yang baru dan chat-chat yang nggak penting itu. Nanti dulu, biarin suami itu baca dulu, respon dulu, baru Ibu ngomong ke yang lain. Baik, insya Allah. Biar tujuan Ibu untuk mengungkapkan apa yang Ibu inginkan itu bisa
suami rasa gitu ya Ibu ya. Nah seperti itu yang saya sarankan sih untuk Ibu Tia saat ini. Nah ini kan saat ini kalau saya lihat memang ada masalah ya di aura cintanya Ibu Tia, dan bermasalah juga di aura kesehatan Ibu Tia. Dan sebenarnya apa sih yang Ibu Tia rasakan saat ini? Hanya satu saja, Bu Ratu, saya ingin kehidupan keluarga kami ini tidak ada masalah, tidak ada godaan, tidak ada orang di dalam hubungan ini. Iya, Ibu nangis saja nggak masalah. Ibu nangis aja dulu biar lebih lega. Ketika Ibu nangis, Ibu keluarkan semuanya, itu akan jauh lebih lega nanti. Apa yang Ibu inginkan dari suami, keluarkan semuanya. Kebencian Ibu, emosinya Ibu kepada suami, sikap suami, keluarkan melalui tangisan, tidak masalah. Saya menginginkan kesadaran suami saya supaya kembali kepada kami, keluarganya. Dengan tidak adanya perempuan di sekitarnya, karena usianya bisa sambil tutup mata Ibu biar jauh lebih tenang. Bisa sambil tutup mata, Ibu keluarkan saja apa yang Ibu inginkan, unek-uneknya Ibu keluarkan, biar saya bantu bersihkan auranya Ibu nanti dari sini biar jauh lebih lega nanti. Keluarkan saja tangisannya Ibu. Ya sudah memiliki cucu. Harapan saya untuk menyudahi semua ini, jangan berbuat zalim terhadap keluarga sendiri. Sekarang bayangkan dengan mata tertutup Ibu Tia. Sekarang bayangkan dengan mata tertutup ada suaminya Ibu Tia di depan matanya Ibu Tia. Omongkan semua apa yang Ibu inginkan kepada suami. Bayangkan sekarang ada suaminya Ibu Tia di depan matanya Ibu Tia. Ucapkan semua apa yang Ibu Tia inginkan. Saat Ibu Tia keluarkan, ucapkan semuanya kepada suaminya Ibu Tia. Saya ingin kehidupan kebaikan yang baik. Saya ingin surga berkah. Kembalilah ke kami, keluarga. Kembalikan ya Allah. Ucapkan semuanya apa yang Ibu Tia inginkan, perasaan Ibu Tia kepada suaminya Ibu Tia. Suami Ibu Tia di depan matanya Ibu Tia saat ini. Ucapkan semuanya, keluarkan semua perasaan Ibu Tia biar Ibu Tia jauh lebih pulang nanti. Kembalilah ke kami. Lepaskan pelawar itu. Jika Ibu Tia pengen marah sama suami, marah saja. Ungkapkan semua perasaan Ibu Tia. Suami Ibu Tia ada di depan matanya Ibu Tia saat ini. Marah, keluarkan semua emosinya Ibu Tia. Keluarkan semuanya. Ketahuilah Mama, aku kecewa Pak. Aku kecewa Pak, aku ingin kita sama-sama Pak. Aku pun ya Allah, sudah berdirikan bersama-sama. Pulang belum. Saya kami cintai kami Pak. Jangan kenal jangan kasarkan aku kami Pak. Kami tidak banyak menderita. Keluarkan semua perasaan Ibu Tia. Marah, keluarkan semua. Ibu Tia pengen pukul suami dia di depan matanya Ibu Tia saat ini. Sudahlah Pak, aku sudah tidak bisa lagi. Apa lagi yang harus kita? Kembalilah ke keluarga Pak. Jauhilah dia. Lepaskan Pak. Papa tahu bagaimana dia.
Ya Allah, mudah-mudahan Papa kembali dengan kebaikan, Pak. Aku ingin semuanya baik-baik. Doanya Bunda, doanya anak-anak semua, cucu-cucu untuk Mama. Bagaimana aku selalu berbakti pada Papa, bagaimana Papa menjadi imam kami. Bunda masih menganggap Papa itu baik. Papa itu soleh. Tapi kecewaku, Pak, dengan penuhmu, Pak. Tolong hargai kami, Pak. Jangan hinakan kami, Pak. Berlakukan dengan baik. Astagfirullah. Keluarkan semuanya ibu amarahnya kepada suami, atau ibu pukul suaminya ibu yang bersikap semena-mena sama ibu. Sudah keterlaluan, Ibu Ratu. Ibu Ratu tadi tidak bisa ngomong apa-apa. Iya. Ibu Ratu terlalu sakit. Keluarkan semuanya. Benar capek Ibu Ratu, tapi bagaimana? Saya ingin mempertahankannya. Gak bisa satu sama-sama. Iya, saya paham ibu. Saya paham. Keluarkan semuanya. Bicara dengan jiwanya ibu yang terdalam saat ini. Biarkan saya berbicara dengan jiwa ibu Tia yang terdalam saat ini. Apa yang ibu Tia inginkan saat ini? Ingin suami saya kembali baik. Dia bertanggung jawab pada keluarga. Saya ingin dia bertanggung jawab secara keseluruhan, tidak hanya semua. Dia tulus mencintai kami. Tidak dengan sandiwara-sandiwara yang ada. Jiwa yang terdalam ibu Tia, jika ibu Tia ingin suaminya ibu berubah jadi baik, apa yang harus ibu Tia lakukan saat ini? Tubuhnya ibu Tia, apa yang harus dilakukan? Saya ingin kuat, buat menjalani hidup. Saya ingin mendoakan sama saya terus dan terus. Saya tidak lepas daripada doa. Saya segera bisa kembali ke kebaikan. Ya Allah, sangat kecewa sekali, Bunda. Tadi hanya sekali jalan ke saya. Dari Ratu, dia selalu berkilah, dia selalu jahat sama saya, dia cuma sama saya, boleh. Dia zalim sama saya semuanya, Ratu. Keluarkan semuanya ibu. Amarahnya ibu, keluarkan semuanya, tidak masalah. Keluarkan semuanya, biar jauh lebih tenang. Dia sangat bohong, walaupun dia pernah meminta maaf pada saya, dia kata maafin. Maafin Bunda, saya dolim, saya jahat, saya bohong sama Bunda, tetapi saya belum bisa menerima Bunda itu karena berulang-ulang terus, jadi saya tidak bisa memaafkan, sangat sulit sekali Bunda, sulit sekali. Rasanya sakit ya ibu ya, sakit. Bunda itu tidak bisa ungkapkan dengan kata-kata, sudah tidak bisa ngomong jelek menurut beliau. Hanya doa yang ada Ibu Ratu. Saya masih tetap menghormatinya, saya masih rasa takut, rasa menghormatinya. Dan saya masih menunggu, masih patuh sama dia, Ibu Ratu. Apa tapi saya tapi saya ingin pesan kepada pelakon, tolong jangan
Saya mendoakan kamu, semoga kamu mendapatkan jodoh yang terbaik. Saya masih mendoakannya, Ibu Ratu. Saya mendoakannya sebagai sesama muslimah, supaya pelakor itu secepatnya pergi dari suami saya, Ibu Ratu. Saya malu, Ibu Ratu. Saya malu dengan saudara. Apa saya itu sudah berusaha untuk menjadi baik. Saya berusaha untuk berbakti kepadanya. Saya mencoba untuk jujur semuanya. Saya ingin diajari saya jujur. Saya ingin diajari saya menjadi manusia yang kuat. Tidak menjadi pengkhianat, tidak menjadi pembohong. Ratu, semoga suami saya mendengar semuanya ini, Bu Ratu. Sakit sekali. Oke, sekarang kumpulkan semua rasa benci, rasa sakit hati dalam satu tubuhnya Ibu, di bagian tubuhnya Ibu. Iya, kumpulkan semuanya, rasa sakit hati, dendam, benci tersebut. Kumpulkan jadi satu Ibu. Dimanapun tempatnya, kumpulkan jadi satu. Jadi satu Ibu. Ibu Ratu, saya harus bagaimana? Saya udah banyak bersabar. Ya Allah, Sani. Bertobatlah siapa kau, ibu kami Daud. Ibu kita keluarga. Saja lama, semuanya tidak akan ada artinya. Kamu sombong, kamu sudah sama keluarga. Kamu berbelit-belit, kamu menyembunyikan sesuatu dan kamu hilangkan hak kami, hak kami. Kamu rampas untuk perempuan itu. Ya Allah, saya nggak rela sebenarnya, Ibu Ratu. Pelakor itu sudah jahat sekali sama saya, Ibu Ratu. Ini kan saya ingin hak yang bukan itu, tapi saya tidak mau dibohongi lagi. Saya sudah capek lelah. Saya lelah, Ibu Ratu. Saya lelah sekali. Capek sekali, Ibu Ratu. Mohon maaf. Suami saya susah sekali untuk dikasih tahu. Dia sangat banyak ngomong, Ibu Ratu. Bukan saya yang banyak ngomong, Ibu Ratu. Saya siap dihadapannya, saya menurut. Saya tidak banyak ngomong. Saya dikatain sesuatu yang sangat menyakitkan buat dia. Saya selalu menurut. Calon Ibu Ratu, apa yang saya sampaikan ini apa adanya. Suami saya jahat sekali, Ibu Ratu. Suami saya punya penutrik. Dia tidak tahu dengan anak-anaknya juga. Dia tidak hero, Ibu Ratu. Ada kejadian, Ibu Ratu, jatuh dan dijahit di kepalanya, Ibu Ratu. Dia tidak terlalu care. Sedih sekali, Ibu Ratu. Bagaimana kepala saya udah pening sekali. Apa yang harus saya lakukan, Ibu Ratu? Saya terlalu jahat sama saya. Banyak ngomong sekali, Ibu Ratu. Dia banyak ngomong sekali, Ibu Ratu. Dia terlalu banyak ngomong, Ibu Ratu. Dia suka gila, dia suka membolak-balikkan fakta, Ibu Ratu. Bahkan kemarin dia mau meninggalkan
telepon handphonenya supaya nanti dia mau beli lagi yang nomor baru dan saya tidak dikasih tahu, Ibu Ratu. Dia mengancam seperti itu. Saya juga tidak takut sebenarnya, Ibu Ratu, tapi itu apakah wajar sebagai seorang istri seperti itu, Ibu Ratu? Betapa dia sangat keras kepala. Dia sangat keras kepala, Ibu Ratu. Jadi dia banyak bicara. Nggak masalah, itu akan jauh lebih plong nantinya ketika Ibu ungkapkan semua perasaannya Ibu. Ya. Saya paham. Setiap kali saya telepon dia juga tidak pernah mengasih, selalu mengacungkannya, Ibu. Karena dia tidak pernah telepon, dia menulis WhatsApp pun. Dia jarang sekali menanyakan kesehatan saya, Ibu Ratu. Sebenarnya sudah lelah sekali, Ibu Ratu. Kemudian kenapa juga? Saya akan bantu Ibu sekarang pejamkan mata kembali Ibu. Saya akan bantu bersihkan auranya Ibu biar jauh lebih tenang nantinya. Baik. Ibu, Tia sekarang kumpulkan semua rasa sakit hati, rasa dendam, benci, semuanya kumpulkan jadi satu di bagian tubuhnya Ibu Tia. Kumpulkan jadi satu, entah itu di dada atau di kepala, kumpulkan jadi satu. Iya. Kumpulkan jadi satu semua rasa sakit hatinya Ibu Tia, benci, dendam, emosi, semua kumpulkan jadi satu di bagian tubuhnya Ibu Tia. Kumpulkan jadi satu. Kumpulkan jadi satu. Semuanya kumpulkan jadi satu. Rasa sakit hati, dendam, emosi, benci, sakit hati, semuanya kumpulkan jadi satu di bagian tubuhnya Ibu Tia. Entah itu di dada, di perut, atau di kepalanya Ibu Tia. Kumpulkan jadi satu Ibu Tia. Nanti saya akan menariknya, saya akan membersihkan. Kan jadi satu. Dan pegang bagian tubuhnya Ibu Tia tersebut yang sudah terkumpul jadi satu. Di bagian tubuh manakah itu? Silakan Ibu pegang dengan tangan kanannya Ibu. Oke, di bagian dada sebelah kiri. Kumpulkan jadi satu semuanya. Dengan sakit hati. Dan saya akan pertambah lagi rasa sakit hati, rasa emosi tersebut 5 kali lipat. Dan di bagian dada sebelahnya kiri Ibu Tia, saya akan tambah lagi 5 kali lipat. Tambah sakit hati lagi, tambah benci lagi, tambah sakit hati lagi, tambah benci lagi, dan tambah emosi lagi. Lagi 5 kali lipat. Tambah sakit lagi dadanya Ibu Tia. Semuanya, dan saya akan tambah lagi 5 kali lipat rasa tersebut. Dan saya akan tarik, kumpulkan, dan saya akan tarik. Saya akan ikat semuanya, akan ikat rasa sakit hati tersebut, rasa benci tersebut, emosi tersebut yang ada di dada sebelah kirinya Ibu Tia. Saya akan tarik sekarang semuanya, saya akan tarik semuanya. Dan Ibu Tia coba lepaskan semuanya. Saya tarik dari sini, lepaskan dan lepaskan sampai ke akar-akarnya. Lepaskan semuanya, saya tarik semuanya. Saya tarik rasa emosi tersebut, rasa dendam tersebut, dan Ibu Tia lepaskan. Saya tarik dari sekarang. Saya tarik sekarang. Saya tarik sekarang. Tarik Ibu Tia semuanya. Dendam, benci, emosi, sakit hati. Saya akan tarik semuanya sekarang. Lepaskan dan lepaskan. Lepaskan semuanya.
Ibu Tia melepaskannya akan jauh lebih plong, lebih lega, lebih tenang dengan lepaskan dan lepaskan. Saya akan tarik semuanya dari sini. Semuanya. Semuanya sampai ke akar-akar. Dan kata dendam tersebut, benci tersebut, emosi, semua sudah lepas dalam tubuhnya. Yang ada sekarang adalah kelegaan, ketenangan, dan kebahagiaan dalam tubuhnya Ibu Tia. Amin. Bagaimana Ibu Tia? Iya. Bagian Yang minum terlebih dahulu, minum segelas air putih terlebih dahulu Ibu, biar jauh lebih tenang. Ibu bisa ambil air putih terlebih dahulu, minum terlebih dahulu ya Ibu ya. Baik, saya tinggal dulu. Ya, masalah. Terima kasih Ibu Tati. Bagaimana perasaannya Ibu Tia saat ini? Alhamdulillah lebih lega, lebih tenang. Lebih tenang, tidak sakit lagi dadanya Ibu. Terima kasih. Ya Ibu ya. Lebih baik. Lebih tenang Ibu Ratu. Terima kasih. Saya tadi kalau chat suami tidak perlu terlalu banyak, beruntung. Baik. Yang aja sekali aja chat. Apa yang Ibu inginkan sekali aja. Misalkan Ibu sakit, kasih tahu saya lagi sakit, sakitnya seperti ini, seperti itu. Jadi nggak perlu ditumpuk-tumpuk sampai suami baca dan balas baru dikasih kata-kata yang lain. Seperti itu Ibu. Baik. Selalu doakan suami biar suami tetap baik dan jangan ceramai suami. Baik. Selalu suami, selalu support suami. Apapun yang dilakukan di sana, Ibu selalu berpikir positif saja. Apa yang dilakukan pasti untuk keluarga. Seperti itu. Dan banyak-banyak berkumpul dengan orang-orang biar pikiran Ibu itu tidak terlalu terbuntu oleh suami Ibu, masalah suaminya Ibu. Dan Ibu juga fresh nantinya, olahraga juga biar Ibu ini sehat, aura kesehatannya saya lihat ini kurang bagus, olahraga, jangan terlalu banyak pikiran juga biar Ibu cepat membaik nantinya Ibu Tia ya. Serasa seperti itu nanti saya akan bantu Ibu Tia biar auranya Ibu Tia semakin membaik dan suami juga membaik lagi sama Ibu dan rumah tangga Ibu Tia semakin membaik. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Bisa konsultasi lagi dengan saya Ibu Tia ya. Terima kasih Ibu. Baik, sama-sama Ibu Tia. Selamat sore, selamat beraktivitas kembali ya Ibu ya. Jaga kesehatannya Ibu ya. Assalamualaikum.